Halo semuanya, saya Nurleli dari kelompok 7. Kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang strategi ekspansi dan manajemen risiko internasional. Studi kasus kali ini kami menggunakan perusahaan Samsung. Oke, pada bagian pendahuluan ini, globalisasi yang pesat telah merubah landscape bisnis internasional dengan kemajuan teknologi dan keterbukaan pasar, sehingga perusahaan perlu strategi internasional yang efektif untuk bertahan dan tumbuh. Sebagai contoh, Samsung Electronics merupakan perusahaan multinasional yang sukses mengimplementasikan strategi internasional melalui ekspansi dan inovasi sambil mengelola resiko secara terukur. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis peluang pasar, strategi ekspansi, pengaruh tren global menggunakan pendekatan PESTEL, dan resiko serta mitigasi dalam operasi global Samsung. Data dikumpulkan melalui laporan tahunan, artikel berita terpercaya, serta riset pasar dari lembaga seperti IDC dan Gartner untuk memberikan analisis yang komprehensif. Selanjutnya adalah profil perusahaan. Samsung Electronics merupakan suatu perusahaan multinasional asal Korea Selatan didirikan pada tahun 1969. Fokusnya adalah teknologi informasi dan komunikasi, dengan produk utama seperti smartphone, semikonduktor, dan perangkat rumah tangga. Samsung beroperasi di lebih dari 180 negara dan mempekerjakan lebih 250 orang. Keberhasilan globalnya didukung oleh jaringan manufaktur dan R&D yang tersebar di Amerika, Asia, dan juga Eropa, menjadikannya pemimpin pasar teknologi dunia. Pada slide ketiga kali ini kita membahas tentang ekspansi. Samsung mulai ekspansi pada tahun 1970-an dengan ekspor ke Amerika Serikat dan pendirian cabang di luar negeri. Pada tahun 1980 sampai dengan 1990-an, diperkuat dengan jaringan distribusi global dan pabrik R&D. Awal tahun 2000-an, fokus pada inovasi dan kualitas produk menjadikan Samsung pemain utama di global, bersaing dengan Apple dan juga Sony. Kemampuan adaptasi lokal dan pembangunan jaringan layanan purna jual memperkuat posisinya hingga kini. Samsung melihat peluang besar dari permintaan perangkat pintar dan teknologi rumah tangga modern, terutama di pasar negara berkembang seperti India dan juga Indonesia. Teknologi inovatif, demografi dengan populasi besar dan kelas menengah tumbuh, serta kompetisi ketat di pasar domestik mendorong Samsung untuk memperluas jangkauan pasar globalnya. Strategi internasional Samsung. Pada perusahaan Samsung menggunakan strategi transnasional, yaitu gabungan efisiensi global seperti produk Galaxy Series dengan adaptasi lokal, yaitu seperti dual SIM di Indonesia. Kemudian Matrix Powerhouse dan juga DOS, integrasi global yang skala ekonomi, responsivitas lokal, dan relevansi budaya. Kemudian dukungan inovasi dan kedekatan konsumen melalui purna jual. Selanjutnya analisis lingkungan global atau PESTEL, yaitu politik diversifikasi produk akibat ketegangan dagang, ekonomi fluktuasi mata uang dan pertumbuhan pasar perkembangan mengaruhi harga, sosial, fitur lokal, dan gaya hidup digital mempengaruhi desain, kemudian teknologi inovasi AI memperkuat posisi pasar, pada segi lingkungan prioritas sustainability dan daur ulang. Kemudian hukum, kepatuhan, regulasi, dan perlindungan kekayaan intelektual. Selanjutnya analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity dan threat, yaitu kekuatan pada perusahaan Samsung, teknologi unggulan, merek global, dan produk yang beragam, kelemahannya manajemen yang rumit, harga yang tinggi, dan rantai produksi yang kurang efisien, peluangnya itu ekspansi pasar berkembang dengan adaptasi AI, ancamannya persaingan harga, resiko rantai pasar, dan perubahan teknologi yang cepat. Selanjutnya, risiko internasional dan strategi mitigasi. Di sektor politik, yaitu diversifikasi produksi dan lobi kebijakan pemerintah. Di sektor sosial budaya, yaitu riset pasar lokal dan penyesuaian fitur produka. Di sektor ekonomi, lindung nilai mata uang dan segmentasi produk. Dan yang terakhir di sektor lingkungan, yaitu strategi keberlanjutan dan pengelolaan limbah elektronik. Selanjutnya, distribusi pasar dan pertumbuhan pendapatan. Samsung memasarkan produknya di Asia Pasifik sebanyak 40%, di Eropa 25%, Amerika Utara 20%, Amerika Latin 10%, dan Afrika 5%. Pendapatan global terus tumbuh selama dekade terakhir, menunjukkan efektivitas strategi ekspansi dan inovasi berkelanjutan mereka. Di samping ini ada tabel dari tahun 2015 sampai 2023, berikut pendapatannya sebesar
miliar US dollar. Selanjutnya kesimpulan. Keberhasilan Samsung didukung inovasi teknologi, adaptasi lokal, dan manajemen risiko. Tantangan ke depan menyederhanakan operasi, meningkatkan efisiensi biaya, dan memperkuat diferensiasi produk di tengah persaingan global. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jika ada pertanyaan atau masukan, kami dengan senang hati akan menjawab. Terima kasih.